Oke, yuk kita mulai. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan memperdalam rumus if. Di sini saya punya data, ada nama pegawai, kemudian jumlah penjualan, dan yang ingin diketahui adalah dapat bonus atau tidak. Di sini ada keterangan, apabila penjualan pegawai tersebut melebihi 25, maka dia berhak mendapatkan bonus. Melebihi 25 sama dengan dapat bonus. Nah, di rumus if-nya, Anda cukup klik di sini, kemudian ketik sama dengan, mulai mengetik huruf if, kemudian klik tab. Nah, di sini ada 3 komponen yang Anda harus pahami. Yang pertama adalah logical test, ada value if true, dan value if false. Nah, 3 komponen ini yang harus dipenuhi agar rumus if berjalan. Nah, logical test-nya apa? Yaitu yang tadi ini, melebihi 25 dapat bonus. Oke, kita mulai ya. Anda cukup klik di sini, di D3. Apabila D3 melebihi 25, seperti yang tadi ya, D3 melebihi 25, kemudian ketik titik koma atau koma disesuaikan dengan komputer Anda di sini, value if true, maka kita masuk ke komponen yang kedua. Ketika D3 melebihi 25, maka dia saya di sini saya ingin menambahkan kalimat dapat bonus. Nah, karena huruf kita harus tambahkan kutip terlebih dahulu. Kutip dapat bonus. Jangan lupa ketika penutupnya itu harus menambahkan kutip juga. Kutip. Nah, ini value if true-nya. Kemudian titik koma atau koma. Nah, ketika value if false, maka apa? Saya ingin menambahkan ketika logikanya tidak berjalan, maka dia tidak dapat. Gitu ya. Yang harus Anda pahami yaitu ada 3 kondisi yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah logical test, yaitu D3 melebihi 25. Nah, di sini ada ya value if true. Nah, value if true ini ketika melebihi 25 maka dapat bonus. Jangan lupa kutipnya ya, disertakan ya. Nah, ketika tidak, value if false, maka tidak dapat. Ini juga sama ya, ada kutipnya kemudian kurung tutup. Nah, Anda cukup enter. Nah, di sini Pak Dudi ini penjualannya tidak melebihi 25, maka dia tidak dapat bonus. Untuk mengcopy ke bawah, Anda cukup lihat di sini di sebelah kanan bawah ada tanda plus yang berubah menjadi hitam. Cukup klik 2 kali atau tarik ke bawah. Nah, seperti ini ya. Oke. Pak Agus ini melebihi 25, maka Pak Agus mendapatkan bonus. Oke ya. Jangan lupa untuk rumus if ini ada 3 komponen yang harus dipenuhi, ada logical test, value if true, dan value if false. Itu untuk rumus if tunggal. Kita lanjut ke rumus yang kedua, yaitu rumus ifs. Nah, di sini sama ya datanya, nama pegawai, kemudian jumlah penjualan, dan jumlah bonus yang ingin kita cari. Nah, di sini ada keterangannya, apabila penjualan lebih dari 50, maka dia mendapatkan 2 juta rupiah. Apabila lebih dari 25, maka dia mendapatkan 1 juta rupiah. Apabila kurang dari atau sama dengan 25 atau sama dengan ya, atau sama dengan 25, maka dia tidak mendapatkan bonus. Oke, kita Anda mulai dengan klik di sini, kemudian sama dengan, kemudian mulai ketikkan huruf if dengan menggunakan s, ifs gitu kan. Nah, jangan lupa untuk tab. Nah, di sini ada logical test 1, kemudian dia value if true 1. Artinya ada logical test 2 dan value if true 2 dan seterusnya. Nah, di sini kan ada 3 kondisi ya, teman-teman ya. Lebih dari 50, lebih dari 25, kurang dari sama dengan 25. Oke, ada 3 logical test-nya. Kita mulai dengan di sini. Anda cukup klik di sini, D3. D3 melebihi 50 ya. Ketik di sini 50, kemudian titik koma.
Ketika D3 melebihi 50, dia mendapatkan 2 juta rupiah. Nah, bedanya ketika kita ingin memasukkan angka, itu tidak harus memakai kutip. Cukup masukkan langsung angkanya. Ini 2 juta ya. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 juta rupiah. Oke, kemudian titik koma. Nah, ini kita sudah masuk ke logical test yang kedua, yaitu ketika melebihi 25 mendapatkan 1 juta rupiah. Nah, logical test yang kedua ini sama ya dengan rumus yang ini ya. D3 melebihi 25 maka mendapatkan 1 juta rupiah. Oke. Ini kita titik koma lagi. Nah, ini kita masuk ke logical test yang ketiga atau logika yang terakhir. Kita ketik D3. Nah, kalau tadi lebih, sekarang kurang ya. Jadi tandanya ini kurang dari, ini ya, kurang dari sama dengan. Artinya kurang dari ketik sama dengan di sini 25, maka dia tidak mendapatkan bonus atau ketik 0. Oke ya. Kita kurung di sini tutup. Nah, ini ya, Anda harus pahami bahwasannya ifs ini berbeda dengan if yang tadi. Jadi ifs ini diperuntukkan untuk kondisi melebihi dari 1 ya. Di sini ada 3 kondisi kan ya. D3 lebih dari 50, artinya jumlah penjualan lebih dari 50 mendapatkan 2 juta rupiah. Kemudian D3 melebihi 25 mendapatkan 1 juta rupiah dan D3 kurang dari sama dengan 25 tidak mendapatkan bonus. Kita cukup enter. Nah, di sini Pak Dudi ini tidak mendapatkan bonus ya, dikarenakan dia tidak melebihi 25. Anda cukup tarik ke bawah untuk mengetahui jumlahnya. Oke. Pak Agus ini mendapatkan 1 juta karena dia melebihi 25 dan Bu Santi ini mendapatkan 2 juta ya karena melebihi 50. Anda sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Yang pasti yang ingin saya tekankan adalah ini. Ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi. Seperti D3 lebih dari 50 dapat 2 juta, D3 kurang lebih dari 25 dapat 1 juta, D3 kurang dari 25 tidak mendapatkan bonus. Oke, kita lanjut ke rumus yang berikutnya adalah if and. Jadi di sini ada tambahan ya, tambahan data, nama pegawai, kemudian jumlah penjualan dan status pegawai. Yang kita cari adalah di sini. Apabila penjualan melebihi 25 dan status pegawainya tetap, maka dapat bonus. Jadi ada 2 kondisi yang harus dipenuhi ketika mendapatkan bonus, yaitu melebihi 25 dan pegawai tetap. Nah, oke. Berarti kan di situ ada 2 kondisi ya, yang masing-masing harus dipenuhi. Yang pertama adalah teman-teman Anda cukup ketik di sini sama dengan, kemudian if-nya nggak pakai S ya, yang if biasa, kemudian tab. Nah, bedanya di sini adalah Anda tambahkan rumus and atau dan ya kalau bahasa Indonesianya ya. Kemudian tab lagi. Nah, di sini ada logical 1, logical 2 dan seterusnya. Yang kita butuhkan hanya 2 logical ya. Yang pertama melebihi 25 dan status pegawainya tetap. Oke. Yang pertama Anda cukup klik di sini D3. Ketika D3 melebihi 25, oke. Kemudian titik koma dan status pegawainya tetap, berarti di sini ya di E3 sama dengan, nah ini bedanya ya, Anda ketika ingin memasukkan huruf itu jangan lupa memakai tanda kutip. E3 sama dengan di sini ya ada tetap, berarti kita ketik di sini tetap. Jangan lupa pakai kutip lagi, kemudian kurung tutup. Oke, nah ini kembali ke rumus if-nya ya. N-nya udah selesai nih, sudah dipenuhi N-nya, 2 logika. Nah, kita kembali ke rumus if, masuk ke logical test yang pertama ini, kemudian titik koma. Nah, ketika 2 kondisi ini dipenuhi, apa yang ingin didapatkan? Nah, contoh ini saya ingin pengen tambahin ketika betul pegawai ini melebihi 25 dan status pegawainya tetap, maka dia dapat bonus. Ini tambahkan kutip, dapat bonus
Nah, apabila tidak, nah ini lihat di bawahnya ya, value if false, maka tidak dapat. Oke, jangan lupa kurung tutup dan enter. Oke ya, kita tarik ke bawah lagi di sini. Oke, ini kelihatan ya. Pak Dudi ini tidak dapat bonus meskipun dia pegawai tetap karena ada satu kondisi, dia tidak melebihi 25. Nah, kemudian ada nih di sini Bu Santi, dia penjualannya 70, melebihi 25, namun dia pegawai kontrak. Sehingga dia tidak dapat bonus dan seterusnya. Silakan Anda sesuaikan dengan data Anda. Yang pasti di sini yang harus dipahami adalah logikanya. Ada penambahan rumus ya setelah if. Jadi logika if-nya itu ditambahkan dengan dua kondisi. Seperti itu ya. Oke. Jadi sum ifs ini saya punya data di sini ada kota Bandung, Bekasi, Jakarta, Tasik, Cimahi ya. Kemudian ada produknya, tempe, tahu dan lain sebagainya dan ada jumlah produknya. Gitu. Sum ifs itu apa? Jadi kita ingin mengetahui jumlah produk di kota tertentu dengan produk tertentu. Nah, ini teman-teman ya, ini sudah saya buat data validasinya. Kita lihat di sini atau misalkan teman-teman ingin tahu caranya untuk membuat data validasi seperti apa. Jadi gini, kita ingin mengambil kota di sini ya. Ada Bandung, Jakarta, Tasikmalaya dan sebagainya. Teman-teman klik di sini, unique, kemudian tab. Nah, Anda cukup klik di sini, tarik ke bawah dan enter. Nah, di sini muncul ya, Bandung, Bekasi, Jakarta, Tasikmalaya. Sama dengan untuk produk, ini juga sama ditarik ke bawah, kemudian enter. Di sini ada tahu, tempe, tahu, tape, dan lain sebagainya. Untuk membuat data validasinya, Anda cukup klik data di sini, cari data validasi. Di sini, data validation. Oke. Nah, cara membuatnya, ini kan kota ya. Di sini, nanti kan awalnya seperti ini, kemudian klik list. Nah, klik di sini, kemudian klik panah ke atas ini. Nah, klik kiri di sini, tarik ke bawah. Oke. Kemudian enter. Dan oke. Nah, oke, udah ada ya. Bekasi, Jakarta, Tasikmalaya, Cimahi, dan lain sebagainya ya. Nah, untuk produk juga sama, ini ke sini, kemudian masukkan produknya, kemudian oke. Ini ada tahu, tempe, dan lain sebagainya. Nah, rumusnya seperti apa? Anda ketikkan di sini sama dengan sum, sum, if, pakai S ya, kemudian tab. Nah, di sini ada sum range, kriteria range 1, kriteria 1, dan seterusnya. Nah, sum range ini adalah di mana jumlahnya gitu kan, range jumlahnya bukan satunya ya, bukan satu sel ya teman-teman. Jadi jumlah keseluruhannya. Kalau misalkan saya di sini cukup di E3, klik di sini ya, tarik ke bawah sampai E12. Oke. Kemudian titik koma. Nah, kita masuk ke kondisi yang kedua yaitu kriteria range 1. Nah, yang kita cari adalah kota Bandung. Nah, artinya di sini ada kota ya. Sama di sini juga C3-nya kita klik, kemudian tarik ke bawah, kemudian titik koma atau koma ya. Jangan lupa disesuaikan dengan laptop teman-teman. Kemudian kriterianya di mana? Nah, ini kan udah ada ya. Kota Bandung. Klik di sini. Oke. Kita lanjut yang kedua yaitu kriteria range 2. Nah, ada produk di sini. Anda klik di sini D3, kemudian tarik ke bawah sampai D12. Oke, jumlah produk ya. Kemudian titik koma dan klik di sini. Oke ya. Nah, ini untuk sum ifs cukup sampai di sini kita tutup. Kemudian jadi. Oke. Untuk Bandung, Bandung dengan produk tempe ini ada 500 ya. Betul ya, Bandung tempe ini ada 200, Bandung tempe di sini ada 300. Jadi dijumlahin menjadi 500. Sama halnya dengan kota yang lain, Tasik, Bekasi, misalkan Bekasi ini tempenya ada 1.500 ini ya.
Atau misalkan di tahu, Tasikmalaya ada 500 nih, gitu kan. Intinya sum range ini adalah menjumlahkan, produk di sini, dengan kriteria kota dan, produk, tapi menjumlahkan seluruhnya ya. Contoh tadi di sini Bandung dengan, tempe. Nah, di sini kan ada satu Bandung tempe 200 dan 2 Bandung tempe 300, jadi dijumlahin menjadi 500. Oke, dan yang Anda harus pahami adalah logikanya. Jangan menghafal rumusnya, tapi, harus paham logikanya ketika mengetikkan rumus sum ifs, di sini ada beberapa kondisi atau kriteria yang harus dipenuhi, dan ini yang harus diisi. Oke, sampai sini dulu. Mudah-mudahan, Anda paham dan, rumus-rumus ini bisa Anda aplikasikan di dalam pekerjaan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.